Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Perlindungan Konsumen. Modul 2. Kegiatan belajar 2. Pengaturan hak dan kewajiban konsumen. A. Hak dan kewajiban konsumen. Hukum mengatur hubungan hukum, yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban, Sudikno, 1999. Hukum dalam upaya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan atau masyarakat berusaha untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban perseorangan maupun masyarakat. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak, Sudikno, 1999. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikat mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya, Sudikno, 1999. 1. Hak-hak konsumen. Yang dimaksud dengan hak-hak konsumen adalah hak-hak konsumen baik secara fisik maupun non-fisik. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen, yang diakui secara intelektual, Siddhartha, 2004, yaitu A. Hak untuk mendapatkan, the right to safety. B. Hak untuk mendapatkan informasi, the right to informant. C. Hak untuk memilih, the right to choose. D. Hak untuk didengar, the right to hear. Dalam perkembangan organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumers Union, 1 OCU, menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan ganti kerugian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU-PK sudah mengakomodasikan 4 hak dasar tersebut. Namun, UU-PK tidak secara khusus mencantumkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak-hak atas kekayaan intelektual. Hal ini dapat dipahami karena kedua hak-hak tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 1. Hak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. 2. Hak memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang telah dijanjikan. 3. Hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan untuk dilayani dengan baik tanpa diskriminasi. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Ada 8 hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 UU-PK. Ada 1 hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut. A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. B. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Asa. C. Hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atau barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan keamanan, the right to safety. E. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan dengan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. F. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. G. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif. H. Hak untuk mendapat dispensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak, sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang LAN. Berikut beberapa penjelasan berkenaan dengan hak-hak konsumen seperti yang diuraikan oleh Siddhartha sebagai berikut. A. Hak konsumen mendapat keamanan. Apa adanya.
Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani. Misalnya, zat-zatan obat yang tergolong dalam narkotika dan psikotropika. Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menetapkan psikotropika dan narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan kepentingan pelayanan kesehatan. Restriksi demikian perlu dilakukan semata-mata menjaga keamanan masyarakat atas akibat negatif dan produk tersebut. Satu hal yang juga sering dilupakan dalam kaitan dengan hak untuk mendapatkan keamanan adalah penyediaan fasilitas umum yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan di Indonesia. Sebagian besar fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, hiburan, rumah sakit, dan perpustakaan belum cukup akomodatif untuk menopang keselamatan pengunjungnya. Hal ini tidak saja bagi pengguna produk barang atau jasa konsumen, yang berfisik normal pada umumnya, tetapi juga terlebih-lebih untuk mereka yang cacat fisik dan lanjut usia. Akibatnya mereka ini tidak dapat leluasa berjalan naik tangga di tempat umum karena tingkat risiko yang sangat tinggi. B. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara seperti secara lisan kepada konsumen melalui iklan di berbagai media atau mencantumkan dalam kemasan produk barang. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contoh, iklan yang secara ideal diartikan sebagai sarana pemberi informasi kepada konsumen seharusnya terbebas dan manipulasi data. Jika iklan memuat informasi tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan yang lazim disebut fraudulent misrepresentation. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh 1. Memakai pernyataan yang jelas-jelas salah, false statement, seperti menyebutkan diri terbaik tanpa indikator yang jelas, dan 2. Pernyataan yang menyesatkan, mislead, misalnya menyebutkan adanya khasiat tertentu seperti banyak informasi yang melalui iklan media televisi yang menyatakan kemanjuran suatu obat atau letak lokasi perumahan yang menyatakan bebas banjir atau bebas macet, padahal semua itu tidak benar. Hal ini tidak boleh dilakukan karena informasi yang menyesatkan tersebut tidak semua konsumen sama, baik dalam pengetahuan ekonomi maupun pendidikannya. Informasi harus diberikan secara jujur, benar dan sama bagi semua konsumen tersebut, tidak diskriminatif. Dalam arti harus sampai kepada konsumen baik yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi barang dan atau jasa menyebabkan makin banyak informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Hal ini harus diantisipasi oleh konsumen agar konsumen memiliki kemampuan dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya. C. Hak untuk didengar. Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Contohnya dalam praktik, dinyatakan lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan atau berita jika diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan atau berita. Penyanggahan berita itu mungkin adalah konsumen dan produk tertentu. Ralat atau pembetulan wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam berikutnya atau pada kesempatan pertama pada ruang mata acara yang sama dalam bentuk serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan atau berita yang disanggahkan. Hak-hak konsumen tersebut tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Penyiaran, artinya hak untuk didengar yang dalam doktrin hukum dapat diidentikan dengan hak untuk membela diri. D. Hak untuk memilih. Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli. Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika seseorang atau suatu golongan diberikan hak monopoli untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa, maka besar kemungkinan konsumen kehilangan hak untuk membandingkan produk yang satu dengan produk yang lain.
Jika monopoli itu diberikan kepada perusahaan yang tidak berorientasi pada kepentingan konsumen, akhirnya konsumen pasti didikte untuk mengonsumsi barang atau jasa itu, tanpa dapat berbuat lain. Dalam keadaan seperti itu, pelaku usaha dapat secara sepihak mempermainkan mutu barang dan harga jual. Hak untuk mendapatkan produk barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Maksud hak ini konsumen harus dilindungi dan permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang, nilai uang yang dibayar sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Namun dalam praktik, pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dan ketiadaan pilihan. Konsumen dihadapkan pada kondisi take it or leave it. Jika setuju silakan beli, jika tidak, silakan mencari tempat yang lain, padahal di tempat lain pun pasar sudah dikuasainya. Dalam situasi demikian, biasanya terpaksa mencari produk alternatif, bila masih ada, yang boleh jadi kualitasnya malahan lebih buruk. Akibat tidak berimbangnya posisi tawar-menawar antara pelaku usaha konsumen, maka pihak pertama dapat saja membebankan biaya-biaya tertentu yang usaha dan wajarnya tidak ditanggung konsumen. Praktik yang tidak terpuji ini lazim kenal tentu yang dengan istilah externalities. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, 1A berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak untuk menghindari kewajiban memberikan ganti kerugian. Sering terjadi pelaku usaha mencantumkan klausula-klausula eksonerasi di dalam hubungan hukum antara produsen, penyalur produk, dan konsumennya. Klausula seperti barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan merupakan hal yang lazim ditemukan pada toko-toko. Pertokoan mencantumkan secara sepihak tetapi tidak menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian. Hak untuk mendapat penyelesaian hukum. Hak itu mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi kedua tersebut tidak berarti identik untuk memperoleh ganti kerugian. Konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Sebaliknya, setiap hukum pada hakikat berisikan tuntutan ganti kerugian, seperti dalam upaya legal standing LSM yang dibuka kemungkinannya dalam pasal 46 ayat 1, huruf E, UU PK. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat luas dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup meliputi lingkungan hidup dalam arti fisik dan lingkungan non-fisik. Dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat ini dinyatakan secara tegas. Pengelolaan lingkungan hidup menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam ketentuan itu jelas bahwa lingkungan hidup selain sehat yang baik dan sehat juga harus baik. Pemenuhan hak konsumen atas lingkungan hidup yang baik dan sehat makin mengemuka akhir-akhir ini. Misalnya, munculnya gerakan konsumen hijau, green consumerism, yang sangat peduli pada kelestarian lingkungan. Sementara itu, mulai tahun 2000 semua perusahaan yang berkaitan dengan hasil hutan baru dapat menjual produknya di negara-negara yang bergabung dalam The International Tropical Timber Organization (ITO), jika telah memperoleh Eco-Labeling Certificate. Ketentuan demikian sangat penting artinya, khususnya bagi produsen hasil hutan tropis, seperti Indonesia karena praktis pangsa pasar terbesarnya adalah negara-negara anggota ITO. Untuk itu, Lembaga Eco-Labeling Indonesia, LEI pada 1998 mulai melakukan audit atas sejumlah perusahaan perkayuan Indonesia agar dapat diberikan sertifikat Eco-Labeling yang disebut SNI 5000. Hak untuk dilindungi dan akibat negatif persaingan curang. Persaingan curang yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut dengan persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi jika seorang pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya dengan menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan iktikat baik dan kejujuran dalam perekonomian.
Contoh bentuk yang kerap terjadi dalam persaingan curang adalah praktik banting harga, dumping. Satu produsen yang kuat mencoba mendesak produsen saingannya yang lebih lemah dengan cara menurunkan harga jual di bawah ongkos produksi. Tujuannya untuk merebut pasar dan akhirnya produsen saingannya akan berhenti berproduksi. Hak konsumen untuk dihindari dan akibat negatif persaingan rang dapat dikatakan sebagai upaya preventif yang harus dilakukan, khususnya oleh pemerintah guna mencegah munculnya akibat-akibat langsung yang merugikan konsumen. Itulah sebabnya gerakan konsumen sudah selayaknya menaruh perhatian terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak ini, seperti yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan adanya 1. Perjanjian yang dilarang, dan 2. Kegiatan yang dilarang. Termasuk dalam bentuk perjanjian yang dilarang adalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian penutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Sementara kegiatan yang dilarang mencakup monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. J. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen. Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dari kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak hal, pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan konsumen ini. Pengertian pendidikan tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dan pendidikan konsumen. Produsen mobil, misalnya dalam memasarkan produk dapat menyisipkan program-program pendidikan konsumen yang memiliki kegunaan praktis, seperti tata cara perawatan mesin, pemeliharaan ban atau penggunaan sabuk pengaman. 2. Kewajiban-kewajiban konsumen. Pemberdayaan konsumen selain melalui pelaksanaan hak-hak konsumen juga harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban dari konsumen. Hal ini harus dilakukan konsumen sebagai tanggung jawab konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mencantumkan kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu dalam pasal 5 UU PK kewajiban konsumen adalah sebagai berikut. A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Kewajiban konsumen ini harus diperhatikan oleh konsumen. Konsumen tidak boleh hanya mendasarkan pada haknya semata, misalnya dalam menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Dalam mengonsumsi atau menggunakan barang dan atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, konsumen juga harus membaca atau mengikuti petunjuk pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa. Kerugian konsumen yang diderita oleh konsumen tidak dapat secara langsung disalahkan kepada pelaku usaha, tetapi harus juga dilihat apakah konsumen juga memiliki andil dalam hal terjadinya kerugian tersebut, yakni dalam apakah konsumen sudah mengikuti petunjuk atau prosedur penggunaan barang dan atau jasa tersebut. B. Beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Maksud dari iktikat baik dari konsumen dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa bahwa konsumen harus bertindak jujur, tidak memiliki maksud untuk menipu atau mengakali pelaku usaha sehingga dapat merugikan pelaku usaha. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen dalam melakukan transaksi pembelian atau pemanfaatan barang dan atau jasa diwajibkan untuk melakukan atau membayar sesuai dengan harga atau nilai tukar yang telah disepakati bersama dengan pelaku usaha. D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum konsumen secara patut. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam hal menuntut ganti kerugian hendaknya mengindahkan cara-cara penyelesaian yang telah diatur dalam UU PK. Konsumen tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut atau melakukan main hakim sendiri kepada pelaku usaha, misalnya melakukan pengrusakan, intimidasi, dan lain-lain.
Berikut beberapa contoh kewajiban dan seorang konsumen sehingga konsumen senantiasa menjadi konsumen yang cerdas dan kritis sehingga dapat menjadi penentu mutu maupun kualitas barang dan jasa yang beredar di Indonesia. A. Jika ingin membeli barang elektronik, perhatikan aspek-aspek umum berikut. 1. Belilah di gerai, distributor resmi, pastikan barang yang dibeli itu mempunyai garansi resmi, hindari produk bajakan. 2. Lakukan uji coba dan harus memuat penjelasan bahwa barang yang dibeli memenuhi atau sesuai dengan apa yang diiklankan dan diharapkan. 3. Harus memeriksa apakah ada label sertifikat perangkat elektronik. B. Jika membeli peralatan rumah tangga, perhatikan hal-hal berikut. 1. Pilihlah peralatan yang memiliki tanda hemat energi, perhatikan tanda ramah lingkungan. 2. Perhatikan label Standar Nasional Indonesia (SNI) atau label standar internasionalnya. 3. Uji EOBA sebelum dibawa pulang. Jika membeli produk-produk makanan yang dikemas, hal yang harus diperhatikan berikut. 1. Cek labelnya, kode MK untuk makanan dalam negeri, kode ML untuk makanan luar negeri. Kode-kode tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Perhatikan tanda kadaluarsa. 2. Cek standar atau ketentuan standar nasional Indonesia. 3. Perhatikan kemasannya apakah bentuknya masih utuh atau sudah cacat penyok. 4. Perhatikan produk pangan yang halal dengan adanya label halal berdasarkan sertifikat halal dan MU. 3. Hak dan kewajiban konsumen jasa keuangan. Apa saja hak kamu sebagai konsumen pembiayaan? Di dalam POJK tidak mengatur secara eksplisit hak dan kewajiban konsumen sektor jasa keuangan, tetapi dengan menggunakan penafsiran hukum a contrario bahwa segala kewajiban pelaku usaha yang tercantum di dalam POJK merupakan hak dari insamen sektor jasa keuangan. Ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen sektor jasa keuangan tetap berdasarkan UU PK kecuali yang telah diatur dalam UU OJK. Adapun menurut POJK No. 1, POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sebagai berikut. 1. Hak konsumen atas informasi baik yang dituangkan di dalam dokumen maupun yang disampaikan melalui berbagai media iklan di media cetak atau elektronik, dan lain-lain, seperti yang tercantum dalam pasal 4-6, pasal 10, pasal 12 POJK. 2. Hak konsumen untuk mendapatkan istilah, frasa atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen, seperti yang tercantum dalam pasal 7 POJK. 3. Hak konsumen untuk mendapatkan ringkasan informasi produk, layanan produk, seperti tercantum dalam pasal 8 POJK. 4. Hak konsumen untuk mendapatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen, seperti tercantum dalam pasal 9 POJK. 5. Hak konsumen untuk mendapatkan penyampaian dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk atau layanan dari pelaku usaha sebelum menandatangani dokumen, seperti tercantum dalam pasal 11 POJK. 6. Hak konsumen untuk mendapatkan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dari pelaku usaha jasa keuangan, seperti tercantum dalam pasal 14 POJK. 7. Hak konsumen untuk mendapatkan akses yang setara sesuai klasifikasi konsumen atas produk atau layanan pelaku usaha jasa keuangan, seperti tercantum dalam pasal 15 POJK. 8. Hak konsumen untuk mendapatkan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan dengan produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen, seperti tercantum dalam pasal 16 POJK. 9. Hak konsumen untuk mendapatkan keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan pelaku usaha, seperti tercantum dalam pasal 21 POJK. 10. Hak konsumen untuk mendapatkan perjanjian baku yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal pelaku usaha jasa keuangan menggunakan perjanjian baku, seperti tercantum dalam pasal 22 POJK. 11. Hak konsumen untuk tidak mendapatkan benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen seperti tercantum dalam pasal 23 POJK. 12. Hak konsumen yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan khusus dari pelaku usaha jasa keuangan, seperti tercantum dalam pasal 24 POJK. 13. Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan, seperti tercantum dalam pasal 25 POJK. 14.
Hak konsumen untuk mendapatkan tanda bukti kepemilikan produk dan atau pemanfaatan layanan kepada konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan konsumen, seperti tercantum dalam pasal 26 POJK. 15. AIDO dan mutasi simpanan, dana, aset atau kewajiban konsumen secara isi tepat waktu dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan pelaku usaha, seperti tercantum dalam pasal 27 POJK. 16. Hak konsumen untuk dilaksanakan instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian dengan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti tercantum dalam pasal 28 POJK. 17. Hak konsumen untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas kerugian konsumen, seperti tercantum dalam pasal 29 POJK. 18. Hak konsumen untuk mendapatkan pencegahan pengurus, pengawas, dan pegawai dari pelaku usaha jasa keuangan dari perilaku yang dapat merugikan konsumen, seperti tercantum dalam pasal 30 POJK. 19. Hak konsumen untuk mendapatkan pelaksanaan mekanisme pelayanan dan pengaduan bagi konsumen dari pelaku usaha, seperti tercantum dalam pasal 32 POJK. 20. Hak konsumen untuk mendapatkan pelaporan secara berkala pengaduan. 21. Konsumen kepada OJK, seperti tercantum dalam pasal 34 POJK. Hak konsumen untuk mendapatkan penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan, seperti tercantum dalam pasal 35 POJK.